Inilah Gorissa dan TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran. Selamat malam kepada pemirsa Gorissa dan TV di seluruh Indonesia. Gorissa dan TV membaca Indonesia dengan 3 metode pemikiran. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Gorissa dan TV yang kami cintai, pada malam hari ini kita membahas tentang pemerintahan neodespotik. Mengapa kita membahas pemerintahan neodespotik? Karena tentu saja pemirsa mengetahui bahwa ada banyak sekali gejala dan fenomena yang terjadi di dalam penyelenggaraan pemerintahan kita, terutama misalnya di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Misalnya kasus yang paling terbaru, paling fenomenal dan sangat kontemporer itu adalah kasus penyuapan yang dilakukan oleh Ade Yasin, Bupati Bogor, yang kedapatan tangan melakukan penyuapan kepada pegawai BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Dan ini tentu saja sangat terkait dengan despotic government atau pemerintahan despotik ya. Karena itu pada malam hari ini secara khusus kita membahas tentang pemerintahan despotik ya. Tetapi sebelum kita sampai kepada ciri khas atau keunggulan dari pemerintahan despotik, kita pertama perlu mengenal terlebih dahulu apa itu despotic government. Ya. Nah, despotic government itu berasal dari kata despotik ya. Despotik dalam bahasa Indonesia itu diartikan sebagai lalim atau lalim itu ya diartikan sebagai sesuatu yang buruk, kemudian sesuatu yang cacat, sesuatu yang yang nista ya, tercemar, tercela, ternoda, bengis, kejam, dan sebagainya ya. Sehingga jika kita merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, despotic government itu adalah pemerintahan yang buruk, pemerintahan yang cacat, pemerintahan yang tercela, pemerintahan yang ternoda, pemerintahan yang bengis, pemerintahan yang kejam ya. Walaupun misalnya karakter kebengisan, kekejaman, atau karakter kelaliman itu saya rasa sejalan dengan pelembagaan demokrasi, kemudian transformasi pemerintahan ke arah demokrasi itu menjadi lebih baik, lebih berkurang ya. Jika dulu misalnya selama Orde Baru itu pemerintahan itu sangat bengis, sangat kejam, kemudian juga sangat buruk ya, sangat otoriter, maka kemudian pasca reformasi karakter-karakter despotiknya ini kemudian mengalami pengurangan. Tetapi bukan berarti sudah hilang atau sudah terhapus dari penyelenggaraan pemerintahan kita ya. Tetapi karakter ini sebagaimana dikatakan oleh Ketua DPC PDI Bogor yang mengatakan bahwa kasus penyuapan yang dilakukan oleh Ade Yasin itu menunjukkan bahwa birokrasi kita masih merupakan birokrasi model lama, bukan birokrasi model baru. Nah, birokrasi model lama itu adalah birokrasi yang suka dilayani, tidak suka melayani ya, atau birokrasi yang mudah sekali untuk menerima penyuapan. Sehingga kalau kita bicara tentang despotisme di dalam pemerintahan itu berarti bahwa karakter-karakter birokrasi yang lambat, kemudian birokrasi yang berorientasi kepada kepentingan diri sendiri, atau birokrasi yang belum mengarah kepada model yang baru, yang cepat, gesit, kemudian juga melayani dengan sepenuh hati,
itu belum berjalan dengan maksimal ya. Nah, sejarah despotisme di dalam pemerintahan itu kita mulai dari zaman Yunani kuno ya. Nah, pemerintahan despotik itu sebenarnya sudah dikenal pada zaman Yunani kuno. Satu tokoh filsuf yang sangat terkenal itu adalah Plato yang hidup sekitar tahun 428 sebelum Masehi. Nah, Plato mengkritik pemerintahan demokratis sebagai pemerintahan para tiran ya. Karena menurut dia pemerintahan para tiran itu adalah pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh rakyat, di mana rakyat ini berpeluang untuk menyalahgunakan kekuasaan atau menjadikan pemerintahan itu sebagai pemerintahan yang despotik, bertindak semena-mena, tidak memiliki kecakapan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan ya. Dan tentu saja semangat mereka bukan berorientasi kepada melayani kepentingan publik, tetapi berorientasi untuk melayani kepentingan diri sendiri ya. Sehingga Plato juga mengusulkan bahwa baiknya pemerintahan itu dikelola oleh para filsuf, karena para filsuf ini tidak memiliki kepentingan partikular ya, kepentingan khusus yang diupayakan atau yang kerap mengabaikan apa yang menjadi kepentingan publik ya. Nah, sebagaimana pandangan Plato, tentu saja Anda kenal dengan murid dari Plato yang namanya Aristoteles ya. Nah, Aristoteles ini hidup di tahun 384 sampai dengan 322 sebelum Masehi, dan Aristoteles melihat bahwa pemerintahan despotik sebagai bentuk pemerintahan yang paling buruk ya, di mana pemerintahan despotik menurut Aristoteles itu adalah pemerintahan yang tidak memiliki kemampuan untuk melayani kepentingan publik, karena bagi Aristoteles pemerintahan itu adalah sebuah lembaga yang sebenarnya bekerja untuk menjalankan aktivitas, program kerja dan lain-lain sebagainya untuk mewujudkan kebaikan bersama, atau apa yang oleh Aristoteles itu disebut dengan istilah bonum commune ya, kepentingan umum, kepentingan bersama. Nah, runtuhnya pemerintahan despotik dan seharusnya di Indonesia juga despotisme ini harusnya sudah runtuh ketika terjadi gerakan mahasiswa tahun 98, kemudian adanya reformasi penyelenggaraan pemerintahan yang dimulai dengan pemilu tahun 1999 sampai dengan pemilu terakhir tahun 2019 ya. Tetapi kita melihat bahwa keruntuhan despotisme itu tidak serta-merta menghilangkan tradisi nilai yang sudah dibangun berabad-abad ya. Nah, pemerintahan despotik itu mulai runtuh ketika terjadi revolusi industri tahun 1760 sampai dengan 1850 yang melanda seluruh kawasan Eropa Barat ya, di Prancis, kemudian Italia, Inggris ya, yang kemudian melahirkan perubahan besar dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang pemerintahan. Dan revolusi industri tentu saja berperan besar dalam meruntuhkan pemerintahan tiran, di mana pemerintahan tiran ini dianggap sebagai pemerintahan yang despotik di banyak negara Eropa, termasuk di dalamnya munculnya sistem pemerintahan modern yang menggantikan pemerintahan monarki yang dianggap sebagai pemerintahan despotik. Dan salah satu dampak dari revolusi industri dalam bidang pemerintahan adalah terjadinya revolusi Prancis tahun 1789 sampai dengan 1799, di mana revolusi Prancis ini meruntuhkan monarki absolut ya, dalam 3 tahun yang memerintah Prancis sudah terjadi selama berabad-abad. Dan revolusi Prancis membawa semboyan liberté, égalité, dan fraternité, yang mana semboyan ini berarti kebebasan, persamaan, dan persaudaraan ya, yang tadi
monarki itu memiliki hak yang sangat istimewa ya. Hak istimewa itu adalah hak untuk mengatur dan mengurus pemerintahan yang tidak bisa diberikan kepada eh, masyarakat umum atau rakyat jelata ya, atau bukan merupakan hak yang diberikan kepada masyarakat secara luas, tetapi hanya berlaku kepada kelompok masyarakat yang disebut dengan kelompok masyarakat bangsawan atau aristokrasi di dalam masyarakat ya. Dan semboyan termasuk ide yang menggerakkan revolusi Prancis itu mendorong penghapusan pemerintahan monarki yang sudah berkuasa selama berabad-abad digantikan oleh pemerintahan Republik Prancis yang demokratis ya. Dan yang berikutnya revolusi Prancis yang terjadi tahun 1789 ini kemudian juga membawa pembaruan atau transformasi dalam pemerintahan di seluruh Eropa, termasuk juga di seluruh dunia ya, dari monarki absolut ke pemerintahan demokratis yang memiliki batasan-batasan tertentu ya, atau konstitusi itu mulai mengatur pembatasan kekuasaan. Di Prancis misalnya kekuasaan itu hanya berlaku untuk 5 tahun ya, dan setelah itu bisa dipilih kembali. Nah, setelah pemerintahan despotik ini runtuh, kemudian sekarang ini tentu saja muncul yang namanya pemerintahan neodespotik ya. Pemerintahan neodespotik itu merupakan bentuk pemerintahan yang memiliki karakter yang sama dengan pemerintahan despotik ya, atau oleh Dickens itu disebut dengan neodespotik itu adalah despotik. Tetapi neodespotik ini merupakan pembaruan dari despotik, tetapi dengan cara-cara yang tentu saja transformasinya karena sekarang ada hukum, kemudian ada undang-undang ya, kemudian ada lembaga-lembaga negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang sebenarnya punya peran yang sangat besar di dalam mengontrol dan mengendalikan kekuasaan. Maka kemudian bukan berarti bahwa karakter despotik di dalam pemerintahan itu telah hilang ya, tetapi karakter despotik ini mengalami pembaruan, dan pembaruan ini yang kita sebut dengan istilah neodespotik ya, di mana pemerintahan yang demokratis atau negara-negara yang menganut sistem pemerintahan demokratis bukan berarti mereka menjadi negara yang tidak despotik lagi ya, tetapi kelaliman, kekejaman, kemudian keburukan di dalam mengatur dan mengurus pemerintahan itu masih terjadi, walaupun misalnya kita sudah ada di dalam ruang yang baru atau sistem yang baru, apa yang kita sebut dengan pergeseran dari otoritarianisme ke sistem pemerintahan yang demokratis ya. Nah, pemerintahan Republik Demokratis tentu saja sebagaimana sudah disampaikan bahwa dia tidak meninggalkan begitu saja tradisi, nilai, dan peradaban yang telah dibangun lama oleh pemerintahan monarki absolut atau oleh pemerintahan monarki konstitusional ya. Tetapi pada intinya tradisi, nilai, dan peradaban ini bahkan masih bertahan ya. Kalau kita melihat dan menganalisis berbagai macam fenomena yang terjadi di dalam birokrasi pemerintah kita, maka kita bisa mengatakan bahwa karakter kolonialisme dan juga karakter feodalisme di dalam birokrasi pemerintah kita itu masih sangat menonjol ya, masih sangat kuat ya. Nah, merujuk pada Bulan Dickens, pemerintahan neodespotik itu merupakan pemerintahan yang terkait dengan kekuasaan untuk memerintah yang dihubungkan dengan individu, kemudian struktur dan teknologi ya. Bagi Dickens, neodespotik merupakan bentuk pemerintahan di mana pemerintah berkuasa hanya mampu mengontrol dan mengendalikan apa yang nampak dan kelihatan.
Jadi seakan-akan pemerintah ini bekerja, seakan-akan pemerintah itu berfungsi ya. Misalnya ya ada gejolak ya, ada konflik ya. Kemudian terjadi pengendalian, terjadi pengaturan oleh pemerintah menjadi aman, menjadi lebih baik ya. Tetapi itu hanya nampak di permukaan saja. Tetapi sebenarnya di dalamnya itu masih terjadi chaos ya, masih terjadi konflik, masih terjadi fragmentasi, masih terjadi pertikaian ya, yang sebenarnya menunggu waktu yang paling tepat untuk meletup atau terjadi ya, sebagaimana dikatakan oleh Dickens ya. Dan Dickens ini menariknya, dia menggunakan metafora dari Kafka yang mengatakan bahwa pemerintahan neodespotik merupakan pemerintahan yang menyediakan sarang untuk menangkap burung ya, tetapi gagal menangkap burung untuk kembali ke sarangnya ya. Nah, kita punya banyak sarang ya untuk menangkap koruptor ya. Kita punya KPK, kemudian juga kita punya berbagai macam ide atau gagasan untuk memperbaiki pemerintahan. Misalnya gagasan reformasi birokrasi, kemudian juga gagasan tentang perbaikan pelayanan publik, ya, gagasan tentang bagaimana mendorong dan meningkatkan kinerja pemerintahan, ya. Tetapi sekali lagi kita kembali kepada Dickens, ini hanya tentang ruang aja, ya. Tetapi bagaimana ruang ini digunakan untuk merubah perilaku dari penyelenggara negara sampai dengan saat ini menjadi PR yang sangat besar ya. Misalnya KPK melakukan penangkapan tangan terhadap berbagai pejabat publik ya di hampir beberapa pemerintahan daerah, tetapi ya KPK tidak memiliki kemampuan ya untuk bagaimana merubah karakter ya, termasuk nilai yang dianut oleh para penyelenggara ini supaya mereka mengelola pemerintahan itu menjadi lebih baik. Mengelola pemerintahan itu dari yang buruk menjadi lebih baik. Mengelola pemerintahan itu dari yang jelek menjadi lebih baik dan lain sebagainya ya. Sebagaimana dikatakan oleh Dickens ya, supaya burung itu bisa kembali ke sarangnya atau bisa mengatur dan mengurus pemerintahan itu menjadi lebih baik ya. Sekali lagi merujuk pada Dickens, dia mengatakan bahwa ciri utama dari pemerintahan neodespotik adalah pemerintahan yang memiliki otoritas politik yang lemah ya, dengan inklusi demokrasi yang terbatas ya. Nah, ini maksudnya bahwa pemerintah ya memiliki legitimasi yang tidak terlalu kuat untuk menjalankan pemerintahan karena keterbatasan otoritas, keterbatasan kewenangan, kemudian keterbatasan otoritas dan keterbatasan kewenangan ini membuat pemerintah itu gagal ya, atau kurang mampu untuk mengatur dan mengelola pemerintahan menjadi lebih baik ya. Nah, pemerintahan juga lebih banyak digerakkan oleh kepentingan aktor di luar negara ya, seperti masyarakat sipil dan swasta ya. Kita lihat misalnya bagaimana fenomena keterlibatan swasta di dalam aksi-aksi korupsi yang terjadi di Indonesia atau yang melibatkan penyelenggara negara ya. Kemudian di sisi yang lain, otoritas politik yang rendah ini menyebabkan pemerintah gagal dalam menjalankan program ya, program untuk kepentingan atau untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih baik ya. Nah, sebaliknya otoritas politik yang rendah ini juga di sisi yang lain tidak ditopang oleh inklusi demokrasi yang kuat ya. Partisipasi warga dibatasi, karena itu kemudian ada satu yang aneh yang biasa dilakukan oleh pemerintah untuk menutup keburukannya ini, otoritas politik yang lemah dan juga inklusi demokrasi yang terbatas. Dia suka menggunakan kekerasan ya, menggunakan represi, cara-cara represi untuk mengendalikan masyarakat ya. Walaupun bentuk-bentuk represi atau tekanan-tekanan pemerintah terhadap masyarakat itu tidak selalu dalam wujud fisik ya, kekerasan fisik, tetapi juga bisa dalam bentuk
kebijakan ya, kebijakan kemudian juga bisa berwujud dalam keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang mencerminkan bahwa di sana ada represi ya. Di sana di sana pemerintah menyediakan struktur represif untuk mengontrol dan mengendalikan masyarakat ya. Dan pemerintahan neodespotik khususnya di negara modern itu ditandai oleh yang pertama itu adalah buruknya kinerja pemerintahan ya. Kita melihat bahwa indikator BTP sekarang tidak menjadi penilaian yang mencerminkan bahwa pemerintahan itu memiliki atau suatu pemerintahan itu memiliki kinerja yang bagus ya. BTP ternyata dengan mudah didapat dengan sogok menyogok, suap menyuap ya, sehingga hampir semua pemerintah daerah itu diberikan kartu garansi berupa BTP. Nah, padahal BTP itu ya kadang diperoleh dengan cara menyuap. Kemudian buruknya birokrasi pelayanan publik pemerintah ya. Nah, kita melihat bahwa harusnya sekarang pemerintah lebih tanggap, pemerintah lebih cepat, pemerintah lebih responsif ya. Setelah reformasi sebagaimana tuntutan gerakan mahasiswa tahun 98, tetapi yang kita lihat bahwa pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di level bawah ya belum terlalu baik ya, belum terlalu memuaskan, belum terlalu menggembirakan masyarakat ya. Kemudian juga korupsi yang meluas di dalam pemerintahan yang melibatkan pejabat-pejabat pemerintah ya, atau kepala-kepala daerah dan anggota DPRD ya. Dan ini tentu saja merupakan gambaran tentang neodespotik yang masih terjadi di dalam pemerintahan kita. Kemudian lembaga politik dan hukum yang digerakkan demi kepentingan kekuasaan ya. Kita melihat bahwa politik dan hukum itu ya sepertinya kait mengait ya, saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain ya. Kadang-kadang hukum itu bisa ditegakkan kalau ada tekanan politik ya. Sebaliknya politik itu sepertinya digerakkan tanpa berbasis pada peraturan perundang-undangan yang ada ya. Misalnya ada berbagai macam isu yang terkait dengan kepentingan politik belakangan ini ya, yang gerakan-gerakan dari isu itu tidak berbasis kepada konstitusi atau kepada undang-undang ya, terutama misalnya undang-undang dasar ya, dan juga Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian yang terakhir, bagaimana neodespotik ini beroperasi di dalam pemerintahan. Yang kita lihat juga adalah lemahnya birokrasi berhadapan dengan kekuatan politik ya. Birokrasi itu mudah sekali untuk ditundukkan ya oleh kekuatan politik, terutama misalnya karena jabatan-jabatan di dalam birokrasi itu kerap kali dijual belikan ya. Misalnya kasus Bupati Klaten beberapa waktu yang lalu yang tertangkap tangan karena terbukti melakukan jual beli jabatan di dalam birokrasi ya. Nah, di Indonesia misalnya neodespotisme itu bisa dilihat di dalam beberapa hal. Yang pertama, penegakan hukum kita masih sangat lemah ya. Ada banyak kasus di mana misalnya hukum kita sangat lemah ya. Hukum itu hanya kalau bahasa publiknya itu tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas ya. Hukum itu sangat lemah kalau berhubungan dengan pemerintah dan orang yang punya uang. Jadi kalau berhadapan dengan kuasa dan modal itu hukum menjadi lemah ya. Tetapi menjadi kuat ketika dia berhadapan dengan rakyat jelata atau orang yang tidak mempunyai apa-apa ya. Dan tentu saja kita lihat bahwa masyarakat yang berada di level bawah yang tidak mempunyai posisi yang kuat berhadapan dengan hukum seringkali menyelesaikan masalah dengan cara damai ya, karena mereka tahu bahwa proses menyelesaikan masalah dengan mengikuti proses hukum itu sangat mahal dan sangat sulit ya. Kemudian yang kedua,
kekerasan yang terjadi secara struktural yang dilakukan oleh negara masih juga terjadi ya. Misalnya kasus terbaru adalah kekerasan yang terjadi terhadap wartawan ya di NTT, kemudian kekerasan yang terjadi terhadap petani di banyak tempat itu sering juga terjadi ya. Kemudian korupsi yang meluas dalam lembaga-lembaga pemerintahan seperti kasus yang baru menimpa Bupati Bogor Ade Yasin, kemudian partisipasi politik warga negara yang kerap dikebiri ya, atau ya kalau orang demo ya selalu dikatakan bahwa demonstrasi itu ditunggangi ya, atau di apa di eh, di eh, sertai oleh kepentingan-kepentingan politik dari beberapa orang ya. Padahal ya semua warga negara itu berhak untuk menyampaikan pendapat dan itu sudah diatur di dalam Undang-Undang kita pasal 27 ya. Kemudian yang berikutnya pembangunan yang digerakkan oleh kepentingan kekuasaan. Jadi pembangunan bukan bagian dari atau belum menjadi bagian dari kinerja pemerintah ya. Jadi pemerintah itu seharusnya menjalankan pembangunan itu sebagai bagian dari kerja-kerja pemerintahan, bukan bagian dari kerja-kerja kekuasaan ya. Kemudian yang terakhir, mentalitas feodalisme yang masih meluas dan ada di kalangan pejabat negara ya. Mau dihormati, mau di apa, misalnya ada pejabat negara yang berkunjung ke suatu daerah itu, ya masyarakatnya itu harus ya menerimanya dengan sangat meriah ya. Ada tarian penjemputan dan lain-lain sebagainya. Mentalitas feodalisme ini harusnya di dalam pemerintahan pasca reformasi itu sudah hilang atau bahkan mulai hilang secara perlahan. Ya. Tidak perlu lagi ya pemerintah berkunjung ke masyarakat karena itu memang tugasnya harus dilayani dengan dengan pesta yang meriah atau dengan tarian jemput menjemput gitu ya. Demikian pemirsa Gurisadan TV, semoga materi yang sangat singkat ini bisa memberikan pencerahan kepada Anda. Selamat malam, salam hormat dari Studio Gurisadan TV. Terima kasih.